Selamat pagi, shalom. Shalom ibu-ibu kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Dan kita sudah merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang malam Tuhan sudah memimpin kita, melindungi kita, menyertai kita. Sampai pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di tempat ini. Kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil waktumu sebentar, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Dia baik dalam kehidupan kita. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kemuliaan Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Ini alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan.
Engkau yang layak kami puji Tuhan. Rasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kau layak dipuji, kau layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kinara lama syakara labara labara labas kiara labara 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 labas shikira la yara la yara la kiara labara labara lamo kiara labara lama yara lama se kiara labara lama se. Besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Begitu besar pengorbananmu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan bahwa Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Kami bawa pengagungan kami Tuhan di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terus kami tinggikan Tuhan. Engkau yang terus kami agungkan di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana di tempat yang maha tinggi. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Mari kita perlahan-lahan berdiri. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna.
lagi katakan Hosana. Angkat pengagunganmu kepada Dia. Dia Allah yang layak ditinggikan di tempat yang maha tinggi. Let our King be lifted up. Segala raja, Dia penebus segala dosa dan umat manusia di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Mari yang siap dan terus mau memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berikan tos kepada saudara kita, minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. 10 boleh ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Kita berkumpul di tempat ini. Saya percaya kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Marilah pandang Tuhan.
Puji Tuhan. Saya melihat ibu-ibu yang dikasih Tuhan dari tempat ini wajahnya bersuka cita. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang bermacam-macam. Ya, saya percaya semuanya bersuka cita karena kita menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk menebus dosa kita. Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Sekali lagi katakan Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, percaya bahwa tidak ada Allah yang lain yang mampu menyelamatkan manusia. Hanya Dia jalan untuk menuju kita ke surga. Haleluya. Yesus jalan. Yesus jalan. Kebenaran yang jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya lebih. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan. Kebenaran yang jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya lebih. Di dalam
Sama-sama katakan kekal. Haleluya. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dan kita akan menyaksikan grup angklung mau mempersembahkan satu pujian. Kami persilakan. One, two, three.
Luar biasa persembahan angklung saat pagi hari ini ya. Kita terus memacu talenta Waidof di tempat ini supaya lebih lagi dan berkarya bagi Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan persembahan kita. Haleluya, amin. 1 tahun hampir kita selesaikan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi di situ kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap bersama dengan kita, dan kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Biarlah hanya bersama Dia kita tetap kuat. Bersama Dia kita tetap aman. Bersama Dia ada pengharapan. Bahkan sampai hari ini Tuhan ada beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami Tuhan.
Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan, dan Engkau memiliki rencana yang indah untuk setiap kami. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga tidak satu pun dari kami hanya mendengar, tapi kami mengerti dan dengan setia melakukannya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Seneng saya tuh ya kalau khotbah di sini ya. Apalagi begitu tadi saya sudah di depan itu, saya batin gini, wah, lek kaum wanita ibu-ibu GAB Mahanaim mesti seru gitu ya. Ruami mestinan. Puji Tuhan. Nah, saudara, ibu-ibu seperti biasa kalau saya khotbah ada apa? Bukan, ada firman Tuhan ya. Ya, pantun hanya selingan aja. Nanti 2 kalimat baru ibu-ibu tanya artinya. Jalan-jalan ke Pantai Prigi. Belum, itu masih 1 kalimat. 2 kalimat baru tanya artinya ya. Jalan-jalan ke Pantai Prigi, sampai di sana makan duren. Ketemu lagi dengan Pak Bambang yang keren. Iya. Istriku, aku keren ya. Iya. Masuk ke toko membeli pita. Tidak ada pita, akhirnya beli tali. Kaum wanita yang bersuka cita, ayo serukan yes 3 kali. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan. Harus semangat ini. Natal ini bukan sekedar berbicara soal semangat, tapi berbicara soal pemberian yang luar biasa. Ya, kalau bicara soal pemberian, di sini siapa yang tidak pernah mendapatkan pemberian? Yang tidak pernah dapat, pasti semuanya pernah mendapatkan pemberian ya, hadiah, entah dari anak, entah dari orang tua, entah dari suami, pasti semuanya pernah. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya mau tanya dulu nih, sebagai pendahuluan, saya minta ibu ini, ya ibu, saya lupa, Heti ya? Oke, duduk situ aja Bu Heti, terus ibu Tina, dan ibu yang main keyboard, ya, mewakili satu baris. Ya, gak apa, yang lain boleh jawab, tapi dalam hati ya. Tadi nanti saya tanya satu-satu kan lama, saudara. Ya, jadi diwakili oleh 3 ibu ini. Misalnya, suami memberi sebuah pilihan. Ayo, tak kasih sesuatu ya, milio. 1, aku beri dress, long dress. Wah, kinclong itu kalau kamu pakai semua mata dunia tertuju padamu. Wah, gitu. Atau yang kedua, aku ajak ke Singapura 4 hari 3 malam. Wah, diajak healing ya. Atau yang ketiga, aku belikan kalung berlian. Wos. Kira-kira pilih yang mana? Dari ibu ini dulu. Kalung berlian. Kalung berlian. Nggak ada yang milih diajak ke Blitar. Kalung berlian. Wes, semuanya pilih kalung berlian. Kalau saya, karena seandainya saya wanita, saya akan jawab, saya pilih ke Singapura. Di sana beli dress sama berlian. Cocok gitu ya, di sana beli dress sama berlian. Haleluya. Saudara, mengapa kok semuanya sebagian pasti milihnya berlian? Karena itu lebih mahal, lebih berharga. Nah, ibu-ibu, saya beri tema untuk renungan pagi menjelang siang dengan judul Mahal Tak Ternilai. Kita baca bersama 1, 2, 3, mahal tak ternilai. 1 ayat ini aja, Yohanes pasal 3:16. Sebelumnya saya sapa dulu, baik yang online maupun yang ada di bawah, shalom, puji Tuhan. Yuk kita baca ibu-ibu, Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sebuah pemberian yang sangat mahal, tidak bisa dinilai. Kalau tadi bilang berlian, kalung berlian, itu ada nilainya. Ya toh, nilainya mahal, saudaraku. Waduh, terima kasih Bu ya. Lain kali tolong siapkan jus apokat ya. Saya itu paling suka jus apokat. Terima kasih. Nah, berlian mahal. Tapi satu saat harga berlian akan dikejar. Atau lebih, ada barang yang lebih mahal lagi. Pasti satu saat ada, pasti itu. Nah,
pemberian yang tidak ternilai nggak bisa dinilai dengan apapun. Dan kita lihat di ayat ini, klik berikutnya, ada 5 hal, saudaraku. Mengapa Natal berbicara sesuatu yang sangat mahal, tidak ternilai? Yang pertama yaitu siapa yang memberi. Ya, yang pertama bicara Natal itu siapa yang memberi. Nah, coba kalau saya tanya, ibu-ibu, kalau misalnya ya ini istri saya ini pas dapat berkat luar biasa, terus ibu-ibu semuanya dikasih sepatu, mau enggak? Oh iya tahu, kasih sepatu ya. Bagian kanan aja. Ya enggak, sepasang. Sepatunya harganya 1 juta. Lumayan toh? Lumayan, ya toh? Saudara kira-kira ibu-ibu mau ngapain itu sepatu? Mau diapain? Setelah ibu-ibu terima, diapain? Jadi pakailah. Itu hadiah yang paling manis, saudaraku ya. Saudara beri hadiah yang murah sampai yang mahal sekalipun, tetap akhirnya hadiah itu diinjak-injak, betul ya? Satu-satunya hadiah yang diinjak-injak adalah sepatu. Ya pasti saudara pakai. Tapi bayangkan kalau misalnya Pak Presiden yang memberi sepatu, harganya sama 1 juta. Kira-kira beda nggak perlakuannya? Beda. Saudara mungkin nggak akan pakai. Ditaruh di rak sepatu itu, dibungkus, difoto. Waduh, saudara eman-eman banget. Bahkan kalau ada yang pinjam, aku boleh nggak pinjam sepatu? Oh nggak boleh. Kenapa? Pemberian Presiden, sesuatu yang lebih. Jadi bukan bicara soal barangnya, tapi berbicara soal siapa yang memberi. Dan di dalam ayat tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Natal berbicara adalah inisiatif Allah memberikan anaknya. Allah yang memberikan sesuatu yang mahal tidak ternilai. Nah coba bisa ditayangkan multimedia. Ini ada sebuah gambar. Kira-kira saudara lihat ini apa yuk? Coba ibu-ibu tebak ini apa, yuk. Mana nih? Nah, ini ya. Nah. Ada yang tahu? Bukan ini ya. Ini. Ada yang tahu enggak apa ini? Hah? Ada yang lain? Ada yang bilang, oh ini boneka. Bukan, saudaraku ya. Ini guling dalam bentuk boneka. Atau boneka dalam bentuk guling. Ini kesayangannya anak saya. Suatu saat, kira-kira tahun berapa itu ya? 2018 kira-kira. Kami ke Denpasar. Kami menginap di Legian. Ya, menginap di Legian. Lalu setelah itu kita pulang. Mampir ke Tabanan dulu. Koko dari istri saya tinggal di Tabanan. Kita mampir situ ngobrol sebentar, terus pulang lagi. Jadi bayangan dari Denpasar Legian ke Pelabuhan Gilimanuk itu sangat jauh, saudara. Karena itu kami menyempatkan diri mampir Tabanan, sekedar minum, ngobrol sebentar, melanjutkan perjalanan ke Gilimanuk. Sudah hampir sampai Gilimanuk, anak saya bilang gini, Dedi, kenapa Vio? Gulingku ketinggalan. Saya tanya gini, mikir saya, ketinggalan di Tabanan gampang, nanti biar Koko yang ngirim ke Surabaya. Saya tanya, ketinggalan di mana? Di Hotel Legian. Loh. Waduh. Ya toh? Loh kok bisa gitu loh. Check out-nya sudah dari tadi ya. Waduh, lah aku sudah mampir ke Tabanan, sudah hampir sampai Gilimanuk. Lah kok dia baru inget kalau gulingnya masih ada di hotel. Waduh, saya ini mau emosi gimana, enggak mungkin balik juga kan? Jauh banget. Ya apa, saya juga menyalahkan diri saya juga salah karena enggak teliti juga. Ya enggak teliti juga, istri saya juga gitu. Waduh, enggak teliti waktu mau bawa barang-barang keluar. Aduh, ya apa ini saya ini gemes. Puji Tuhan, saya punya istri yang bijaksana. Waktu saya sudah mulai panas, istri saya berubah jadi kulkas, saudara. Sehingga saya dingin. Karena dia bilang begini, Ibu, sudah coba teleponan dulu yang di hotel itu loh, teleponan. Kan mesti diberesin kan sama orangnya. Kita telepon. Begitu ditelepon dan ternyata apa itu ya? OB-nya ya. OB-nya itu, oh iya ada ini. Terus saya nanti, OB-nya bilang, saya nanti sore pulang ke Tabanan. Loh, pulangnya kok pas ke Tabanan? Langsung saya bilang gini, oke Pak, tolong ya di Tabanan, di alamat ini tolong diantar. Maka office boy-nya ini mengantar ke Tabanan karena dia tinggalnya di situ, terus diantar di rumahnya kokonya dia. Setelah itu dipaketkan. Wah, saya sudah memperingati anak saya, kamu itu lain kali, ini kan guling kesayangannya dia sejak balita.
Mengapa kesayangannya dia? Padahal guling ini, aduh sekarang modelnya, bayangin loh, sejak balita loh, balita. Sekarang anak saya usianya hampir 18 tahun, nanti tahun depan 18 tahun. Bayangkan sudah belasan tahun, modelnya, baunya, sedap. Di sini ada nggak ibu-ibu yang masih punya benda-benda kenangan masa kecil? Ada nggak? Masih ada ya? Wah ya. Kenapa? Kok dia sampai simpen begitu sayang sama boneka ini? Kenapa? Karena bukan sekedar bonekanya, bukan sekedar harganya, meskipun sekarang modelnya gak karuan, saudaraku, tetap sama dia dibawa kemana-mana itu, kalau tidur mesti dibawa. Terus gede gitu loh, saudaraku ya. Kenapa? Karena yang memberi. Siapa yang memberi? Bukan saya, bukan istri saya. Yang memberi adalah omanya, neneknya, emaknya yang sudah pulang ke rumah bapak. Sudah pulang ke rumah, sudah meninggal. Itu jadi kenang-kenangannya dia. Saudara, Allah kita luar biasa. Dialah pribadi yang terbesar. Dialah pribadi yang hebat. Tidak ada Allah lain selain dia. Yang percaya katakan amin. Makanya saya nggak malu. Kalau saya di wedding, pesta wedding, beberapa kali saya diminta untuk doa pembuka di wedding, meskipun itu acara wedding sekuler, saya selalu sebutkan Yesus satu-satunya juru selamat. Wah, saya sempat sebutkan begitu. 3 minggu atau sebulan yang lalu, saya reuni SMP gitu ya, reuni SMP. Jadi waktu ketemu itu ya lucu-lucu ya. Di sini ada yang pernah reuni dengan teman-teman SMP SMA? Kan lucu-lucu ya, ada yang sudah berubah, ada yang masih tetap dan sebagainya. Nah, saya diminta doa makan. Doa makan loh, doa makan. Oke, ya, di situ ada juga yang masih ya percayanya bukan Yesus. Ya wis, saya doa makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk makanan yang akan kami terima, dan kami percaya hanya melalui Yesus kami bisa masuk surga. Saya bilang begitu, itu doa makan loh, doa makan. Hanya percaya Yesus, kami masuk surga, kami selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Wah, setelah itu saya ditepuk tangani. Saya disenggol-senggol sama teman saya. Apa bang? Percaya Yesus masuk surga? Ya, pasti masuk surga. Pasti. Saudaraku, ibu-ibu, ayo. Kita bersyukur, kita punya pribadi yang terbesar, yaitu Allah. Yang kedua, bisa tadi yang ditampilkan. Yang kedua, motivasinya adalah kasih. Banyak orang itu memiliki motivasi yang beraneka ragam ya. Kalau orang itu memberi, bisa jadi waktu ulang tahun, wah ikut bersuka cita kasih kado. Tapi ada juga yang motivasinya itu balas budi. Ya, di sini ada enggak yang suka pinjem mobil atau sepeda motor karena belum punya mobil atau sepeda motornya dipakai anaknya, maka dia pinjem temannya. Ada di sini? Ada orang yang sudah pinjem mobil tapi nggak ngisi bensin, saudaraku. Ada yang model gitu. Kok enggak balas budi gitu loh, ya kan? Saya bilang sama anak saya, kamu kalau pinjem motor, pas di sekolah gitu ya, mau kemana gitu, Dedi belum jemput, tidak apa-apa, pinjem motor temanmu, tapi harus diisi bensinnya. Mobil juga gitu. Meskipun anak saya melakukan itu, tapi saya enggak, saudaraku. Saya kalau pinjem motor dulu, atau pinjem mobil sebelum saya punya mobil dulu, saudaraku ya, saya enggak pernah ngisi bensin. Kalau saya pinjem, saya enggak ngisi bensin. Kenapa? Karena saya beli bensin, yang ngisi petugas SPBU, gitu. Ya. Jadi ada orang itu punya motivasi yang aneh-aneh, bahkan orang berkeluarga itu loh, menikah, motivasinya aneh-aneh. Kalau yang tidak benar, motivasinya supaya, waduh ini keluarga tidak punya, ayo cari yang kaya, supaya apa? Ngangkat derajatnya jadi kaya. Ada juga yang, wah ini wajahnya nggak cakep, cari yang cakep, memperbaiki keturunan, macam-macam. Kadang saya ya heran ya, ibu-ibu perhatikan, orang di wedding dulu, perhatikan enggak? Sering kali ya, beberapa kali, saya lihat, kalau yang cowok ganteng, yang cewek, jangan ngomong sendiri. Sebaliknya, ceweknya cantik, tinggi, manis, langsing, waduh, cowoknya biasa. Saya bersyukur punya istri yang cantik ya. Berarti saya? Enggak. Enggak. Enggak apa-apa saudara bilang saya jelek di hati saudara ibu-ibu, tapi saya cakep di hati istriku. Kan gitu yang penting ya lah. Haleluya, kan gitu. Nah, satu orang itu punya motivasi yang lain-lain. Di sini siapa anaknya masih kecil-kecil?
Coba kalau tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba anak kita yang waktu masih kecil, tiba-tiba bantu kita. Nyuci piring, nyapu, ngepel gitu kan. Tiba-tiba nyender-nyender ke kita. Pak, Mah, mau tidak tak pijeti? Oh, ini mesti ada motivasi nih, mesti ada ini. Mau apa dia ini? Motivasi Allah hanya kasih. Katakan kasih, 1, 2, 3. Saya melihat di sini beberapa terlibat dalam pelayanan. Motivasimu apa ibu-ibu? Apakah seperti Allah motivasinya kasih? Atau motivasinya hanya, saya mau tampil, saya bisa kok. Itu enggak bisa. Oh ini saya tunjukkan, saya lebih hebat dari dia. Banyak loh gereja pecah, gereja rusak hanya gara-gara masing-masing ingin menonjolkan diri. Motivasinya ingin tampil, motivasinya gila hormat. Motivasinya cari duit, motivasinya supaya wah di mata manusia. Bahkan banyak orang juga, ibu-ibu, motivasinya memberi persembahan apa? Supaya diberkati. Motivasinya memberi persepuluhan apa? Supaya dilipat gandakan berkatnya. Loh, kayak judi, saudara. Kan gitu ya? Kita menganggap kayak Tuhan itu pedagang ya. Kita transaksi sama Tuhan. Tuhan aku kasih sekian ya, kau kasih 500.000. Maka nanti akhir bulan aku pasti dapat 2 juta. Tuhan saya kasih 1 juta. Tuhan berkati aku 5 juta. Loh, kayak judi, saudara. Kayak judol ya. Judi online. Mari kita mengikuti Allah kita. Motivasinya hanya kasih. Kenapa? Karena semuanya tanpa kasih sia-sia. 1 Korintus pasal 13 ayat kedua. Saya bacakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pelayanan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, wow, untuk memindahkan gunung, hebat. Ini anggap aja gini, dia serba bisa, multi talent, pelayanannya hebat, doanya luar biasa, khotbahnya dahsyat, suaranya wah, luar biasa merdu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudaraku, ibu-ibu yang saya kasihi, ada seorang raja di India bernama Shah Jahan. Shah Jahan ini mengasihi, mencintai istrinya yang bernama Arjuman Banu Begum. Istrinya berasal dari Persia. Begitu cintanya Raja Shah Jahan kepada istrinya, maka dia rela membangun sebuah bangunan yang luar biasa. Dibangunnya selama 11 tahun. Bukan di zaman modern, di zaman kuno. Tahun 1632 sampai 1743 Masehi. 11 tahun, zaman kuno. Mobil bisa jadi belum ada, untuk mengangkut bahan bangunannya pakai gajah. 1000 gajah dikerahkan mengangkut bahan bangunan. Lebih dari 20.000 orang terdiri dari buruh, pelukis, serta tukang batu dipekerjakan untuk menyelesaikan bangunan ini. Demi apa? Cintanya kepada istrinya, kasihnya kepada istrinya. Dan akhirnya 11 tahun berikutnya bangunan ini jadi megah luar biasa. Bangunan itu namanya Taj Mahal, saudara. Ya, nggak tahu, tas saudara mahal enggak? Ini namanya bangunan di India, Taj Mahal. Kasih Allah memberikan anaknya, menyelamatkan kita. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya. Kalau orang itu dapat hadiah, sesuatu yang mahal tidak ternilai, mungkin menang lomba. Betul? Menang lomba jadi juara 1, wow, dapat 10 juta. Juara 2, 5 juta. Juara 3, 1 juta. Kan gitu, nggak ada yang sebaliknya, nggak ada. Oh juara 3, 10 juta. Juara 2, 5 juta, juara 1 juta, enggak ada. Yang the best itu mesti mendapatkan yang the best, yang terbaik. Tapi kasih Allah ditunjukkan saat kita masih berdosa. Coba kita baca yuk Roma pasal 5 ayat 8. Bisa dibantu multimedia, Roma pasal 5 ayat 8. Ya, kita baca dengan suara keras. Yuk, Roma pasal 5 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi, akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat, kasih Allah. Ketika kita masih berdosa pun Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari berikan tepuk tangan bagi kasih-Nya yang sangat mahal, tidak ternilai.
Yang ketiga, saudaraku. Bisa, bahan khotbah saya tadi. Yang ketiga, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada dunia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nanti saudara baca lagi ya. Dan diberikannya bukan hanya kepada dunia, tapi kepada setiap orang yang percaya. Maksudnya apa, Pak Bambang? Maksudnya, Yesus lahir untuk semua orang. Tuh, tidak ada aminnya. Yesus itu lahir untuk semua orang. Untuk orang miskin, untuk orang kaya, maaf ya, untuk pemerkosa. Yesus lahir untuk penjahat, Yesus lahir untuk koruptor, Yesus lahir untuk orang yang paling bejat sekalipun. Yesus lahir untuk mereka. Tapi ada seterusnya kalimat tadi. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Hanya orang yang percaya bahwa dia lahir dari surga turun ke bumi, dia lahir dalam rupa manusia yang bernama Yesus, maka orang itu memperoleh keselamatan. Keselamatan ditawarkan semua bangsa. Coba kalau kita dalam kitab Matius ya, kita tahu kisahnya. Bagaimana Herodes dengar ada anak yang lahir. Yesus lahir juga untuk Herodes. Tapi apa yang terjadi? Herodes terkejut. Terkejutnya gimana? Enggak ya, enggak tahu. Terkejutnya gimana saya enggak tahu ya. Pasti, karena marah dia. Atau yang kedua, Yesus juga lahir untuk imam kepala ahli Taurat. Tapi imam kepala ahli Taurat menolak Yesus. Para Majus itu bukan orang Yahudi, tapi justru datang menyembah Yesus. Di antara Herodes, ahli Taurat, orang Majus. Siapakah kita? Apakah kita termasuk Herodes? Saya percaya tidak ada di antara kita yang punya roh Herodes, amin. Tapi seringkali ada yang seperti ahli Taurat, sepertinya Kristen percaya Yesus, tapi menolak untuk mengampuni, tapi menolak untuk memberkati. Kan hampir sama, saudaraku. Ya kan? Menolak untuk melakukan firman Tuhan, menolak untuk mengikuti kebenaran, menolak untuk berbuat lebih untuk Tuhan. Nah itu seperti ahli Taurat, imam kepala. Tapi mari kita belajar seperti orang Majus. Saudara tahu kenapa disebut orang Majus? Itu ada gambarnya tuh. Ya, mana ya? Orang Majus ya. Ah itu. Kenapa disebut orang Majus? Ada yang tahu? Karena mereka datang ke Yesus. Coba nih di sini ya. Yesus di sini nih. Kalau mereka datang, mereka mesti Majus. Yesus di sini. Mereka tidak bisa, mereka datang gini, betul? Nggak bisa mundur. Sini namanya mundur. Nah, mereka harus Majus, nggak bisa mundur, gitu ya, nggak bisa. Jadi makanya dinamakan Majus. Yang tidak mengerti katakan amin. Nah, hanya orang percaya, orang Majus bukan orang percaya, tapi akhirnya menyembah Yesus. Kata percaya itu dalam bahasa Yunani-nya pisteo, artinya di situ mengandung ketaatan. Percaya Yesus adalah Allah dan mau mengikuti ajarannya, mau mengikuti apa yang Dia perintahkan. Itu percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, yang keempat, yuk masuk yang keempat. Yang keempat adalah the gift is the one and only. Satu-satunya. Saudara kalau punya barang mahal dan itu tinggal satu, kira-kira saudara saya minta dikasihkan enggak? Enggak. Contoh, Bu Heti, anaknya perempuan ya Bu ya? Boleh enggak Bu ikut sama saya Bu, sama si saya, kerja sama saya. Jadi apa? Jadi pembantu, boleh enggak? Loh, saya tanya dulu, boleh enggak? Loh, kok tidak dipikir dulu? Pasti enggak boleh ya, enggak boleh. Dan itu anak yang disayangi, saudaraku. Ya, misalnya saya tambah tanya yang ekstrim lagi, boleh enggak Bu, saya pinjam anaknya sebentar aja Bu, saya pukuli dulu. Enggak boleh, pasti semuanya sayang sama anaknya. Allah merelakan anaknya yang tunggal, the one and only, satu-satunya, turun ke bumi. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, untuk kita semua, saudaraku. Bahkan yang luar biasa, kalau kita ini lahir untuk hidup, ya betul ya? Ada di sini yang lahir untuk mati? Tidak ada? Ada, namanya Yesus. Saya ulang, kita ini lahir untuk hidup. Tapi ada satu pribadi lahir untuk mati, namanya Yesus. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Dia memberikan satu-satunya anaknya diberikan untuk kita. Kita aja kalau memberi hadiah ke orang, milih-milih kan? Betul enggak?
Pilih dulu, ya toh, Bu Linda ini, ya toh. Misalnya Bu Linda ngasih hadiah itu ke Bu Evi, misalnya Bu Linda, cari mall. Begitu masuk mall, dicariin hadiah yang seperti apa Bu Linda? Sing murah, ya? Enggak lah. Cari yang tulisannya ada tulisannya gini, Sally. Wah, itu ya. Galaxy Mall, Tunjungan Plaza, wes. Cari yang murah, cari yang didiskon, saudaraku ya. Atau yang lebih bijaksana, lebih cerdas, cari yang kelihatannya mewah padahal murah. Kan ada gitu. Apalagi kalau misalnya pas Bu Gembala ulang tahun, gitu kan, dikasih hadiah yang mewah, hadiahnya mahal, bener mahal. Contoh ya, ini contoh ya. Begitu dikasihin, ya toh, misalnya lewat Bu Heti, Bu ini hadiah dari kaum wanita. Begitu dibuka, wah harganya ini luar biasa mahal. Tapi ternyata urunan dari seluruh jemaat gitu ya. Jadi masing-masing satu orang urunannya cemban. Jadi ketokannya mahal padahal murah. Ada orang yang memberi modelnya kayak gitu, the one and only gitu ya. Yesus itu satu-satunya. Dia bukan murahan. Saya sedih sekali kalau ada orang bilang, Yesus itu memang dia murah hati, amin. Tapi Yesus tidak murahan. Sangat mahal. The one and only. Anak saya itu sudah setahun ini ikut Muse. Tahu Muse ya? Tahu nggak Muse? Muse itu dipanggil salon, jadi model make up. Jadi dia di make up gitu ya, di make up. Setelah selesai difoto itu ya, difoto. Terus kadang dia juga dipanggil untuk pagar ayu gitu ya. Saya heran kenapa ya nggak ada pagar ganteng gitu ya. Loh, Bu Antar, siapa gimana? Gak apa-apa Bu, ini sukacita Natal ya. Keluarkan aja kalau sukacitanya. Iya kan? Pagar ayu, Muse, terus kapan hari endorse apa itu minuman kesehatan. Tapi anak saya selalu tanya saya, Dedi aku boleh Muse di salon ini? Dedi aku boleh pagar ayu? Saya tanya tanggal berapa, di mana, kan gitu ya saudaraku ya. Terus saya ingin dia dihargai juga. Kamu dapat berapa dari sana supaya dia tidak dimanfaatkan orang lain. Oh dapat sekian, oke, boleh. Oh yang ini jangan, yang ini boleh. Selalu dia tanya ke saya. Kenapa? Karena saya sangat menyayangi dia. Baik anak saya pertama maupun kedua. Keduanya saya sayang banget saudaraku. Nah, nanti ya saya cerita, saya tanggal 15 Desember, saya ada tugas khotbah di sini. Anak saya yang pertama jadi finalis Miss Jawa Timur, ya saudaraku ya. Belum jadi juara, doakan ya, doakan. Jadi juara, nanti Tuhan pimpin dia ke langkah berikutnya. Doakan dulu ya. Ini masih akan bertanding nanti hari Sabtu Minggu akan bertanding dengan 15 peserta. Nah, saya mau cerita begini. Suatu saat anak saya bilang begini, Dedi, ini aku ditawari jadi model. Oh iya? Di mana? Di Batu, Malang Batu. Terus, tapi nginep bersama dengan beberapa model. Oh gitu. Berapa hari? Enggak salah 2 hari 1 malam. Oh, berapa? Fee-nya itu berapa? Kamu dikasih berapa? Seingat saya 1,5 juta atau 2 juta itu loh. Itu luar biasa loh. Biasanya dia enggak dapat segitu. Wah luar biasa, Vio. Terus saya tanya lagi, model apa? Swimsuit. Model di kolam renang, di foto, swimsuit. Saya langsung bilang, nehi. Nggak usah. Bilang ono yang nawari kamu, kalau boleh bapakku boleh nggak jadi model, gitu ya. Saya bisa kalau swimsuit. Bisa saya. Nggak usah. Saya bilang sama anak saya, berkatmu nanti Tuhan atur. Nggak hanya lewat itu. Lihat ya, untuk hal seperti itu aja, saya nggak boleh, jangan. Ini anaknya diberikan untuk kita, supaya mati untuk kita, supaya kita hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir saudaraku. Ibu, tujuan Allah itu sangat mulia, sangat besar, sangat mahal, tidak ternilai. Kalau orang itu memberikan barang tujuannya macam-macam. Ya kan, tujuannya macam-macam. Dulu waktu saya pacaran sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya ini, ya saya kasih hadiah, saya kasih kado ya. Ya tujuannya supaya dia terikat sama saya. Kan gitu ya. Sekarang setelah jadi istri jarang saya kasih kado. Itu ya. Di sini tapi nanti di rumah dikasih kado, saudaraku. Nah, maksud saya gini, ada tujuannya. Dia demikian juga dia.
Dia ngasih saya kado, dia membelikan saya baju, dia membelikan saya celana. Supaya apa? Ya ada tujuannya. Supaya saya berpenampilan menarik dan sebagainya. Tapi satu hal, dia kapok memberi saya satu kado. Namanya jam tangan. Di sini ibu-ibu pernah memberi kado kepada suaminya jam tangan? Tidak apa-apa. Kalau dia kapok, pernah ya dulu, tidak usah saya. Pernah sekali. Kenapa? Karena saya tipe orang yang tidak suka pakai jam tangan. Ini saya kemana-mana tidak pernah pakai jam tangan, apalagi jam dinding. Saya tidak pernah pakai, ya, nggak pernah pakai, nggak pernah pakai jam dinding, jam tangan ya. Karena kulit saya bagian sini itu agak sensitif, saudaraku, ya, agak sensitif. Nah, tujuannya Allah itu memberikan anaknya sangat mulia supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya tidak masuk neraka, melainkan masuk ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, yuk kita baca bersama sebagai ayat terakhir. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, 1, 2, 2,5, ya ini dia, ya kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan keselamatan. Bentar. Iki Natal loh. Ayo suara sing buantar ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan siapapun juga di dalam dia. Sebab kita dapat keselamatan. Tuhan memberi kita keselamatan. Keselamatan tidak hanya bicara yang akan datang. Keselamatan juga bicara yang sekarang ini. Di bumi seperti di surga. Bukan hanya bicara, tapi juga sekarang. Keselamatan bicara soal pemulihan. Pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Itu bicara soal keselamatan. Coba bayangkan nih, banyak orang yang hari ini mungkin tadi pagi mengalami kecelakaan. Di perempatan kemarin beberapa hari lalu di Pondok Chandra. Jalannya sepi loh, lebar. 4 kali lipatnya ini. Pondok Chandra itu ya, ada di daerah Pondok Chandra. 4 kali lipatnya ini, lebar. Kok iso kecelakaan gitu loh. Sepi jalannya. Itu iso kecelakaan. Nah saudaraku perhatikan, ibu-ibu, saudara ibu-ibu bisa datang ke sini. Selamat, itu karena ada perlindungan Tuhan. Amin. Suaminya semuanya diberkati karena perlindungan Tuhan. Anak-anak semuanya dalam keadaan baik karena perlindungan Tuhan. Mungkin hari ini ibu-ibu bilang lagi, Pak, anakku tidak dalam keadaan baik-baik. Pak, suamiku kasar. Pak, suamiku pelit. Ada keselamatan, artinya ada pertolongan Tuhan. Ada pemulihan. Doakan untuk suami, doakan untuk anak-anak. Itu namanya ada keselamatan. Saya tutup, saudaraku ya, dengan satu kejadian yang saya alami beberapa seminggu atau 2 minggu lalu. Jadi ceritanya begini. Istri dan anak saya yang pertama itu lagi mencoba dress karena akan mengikuti itu Grand Final Miss Jatim, saudaraku. Maka mereka keluar ya ke satu tempat dan itu butuh waktu sekitar 3 jam. Begitu mereka keluar, lalu saya bersama dengan anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu SMP, kelas 7. Ya, kelas 7. Lalu saya bilang begini sama anak saya. Selin, mau jajan apa? Camilan apa? Selin bilang gini, Dedi, aku kepengen pizza. Pizza sing piye? Gitu kan? Pizza sekarang kan banyak ya, macam-macam ya, betul ya. Ada pizza yang mahal, ada pizza pinggiran jalan, kan ada toh. Bahkan ada pizza dalam bentuk bubble gum. Kan pizza juga, saudaraku ya. Pizza itu loh, apa sih? Yupi. Saya berharap dia menjawab gini, Dedi, aku mau pizza Yupi. Oh, haleluya. Tapi dia bilang, enggak Dedi, aku mau pizza yang roti, ada apa toppingnya itu. Di mana? Dia bilang, di bawahnya tol. Jembatan tol itu, saudaraku ya. Oh, berarti bukan pizza yang mahal. Ya wes, saya ke sana. Kamu di sini ya? Oke, dia di kamar, saudaraku ya, dia di kamar ya. Lagi main HP, terus saya beli pizza. Sudah, saya balik ke rumah. Saya balik ke rumah, ini ya pizzanya. Sekarang Dedi mau cukur rambut, potong rambut ya, kamu di rumah baik-baik. Ya, oke. Dia masuk kamar, aku ya, nyalain AC, ya toh. Terus saya ke salon, ke cukur rambut, tukang potong itu yang pertama tutup, saudara. Waduh. Terus saya ada langganan lagi, satu lagi, saya kesana lagi. Yang kedua, tutup, saudara. Waduh. Yang lainnya ada sih, cuma saya tidak cocok, enak yang 2 ini, tapi kok dua-duanya tutup. Ya udah dah, saya kembali lagi ke rumah.
Jadi membutuhkan waktu berapa menit ya, naik sepeda motor ke sana. Akhirnya saya pulang rumah. Begitu saya pulang rumah, saya masuk ke rumah, buka pintu, asap full sekali asapnya, dan hawanya panas, saudaraku. Panas, saya langsung teriak, Selin! Dia keluar kamar, saudaraku. Dia kaget, kenapa? Dia lupa matikan kompor. Berarti tadi begitu saya Selin, Dedi mau ke salon cukur rambut. Dia itu lagi nyalain kompor. Saya tanya dia, begitu asapnya full, saya langsung ke kompor, saudaraku ya. Tak mau matiin, saya matiin. Wah, itu minyaknya itu dari banyak itu sampai sedikit. Wah, asapnya itu sampai minyaknya hitam, saudaraku. Hitam banget. Panas hawa itu. Selin, kamu ngapain tadi? Aku goreng kentang. Anak saya sudah remaja, dia ngerti kompor itu harus dimatiin. Dia pernah goreng telur sendiri, ya kan? Dia pernah masak Indomie sendiri. Dia pernah, saudaraku ya, masak-masak yang sederhana dia pernah dan dimatikan. Cuma waktu itu Selin, aku, Dedi ke salon. Dia lupa begitu goreng kentangnya sudah disaring, dibawa ke kamar. Dia masuk kamar, udaranya dingin, main handphone, lupa kalau apinya lagi menari-nari di atas kompor, saudara, kan gitu kan? Begitu saya datang, langsung saya matikan, saya buka jendela, saya buka kipas angin, saya keluarkan asapnya, hawanya panas. Untungnya satu, saya bersyukur sama Tuhan. Tahu, saya bersyukur apa? Salonnya itu tutup. 2 salon loh, misalnya satu salon tutup, salonnya buka yang ini, gue potong rambut dah kan gitu kan. Ini dua-duanya tutup. Untungnya saya pulang ke rumah. Saya tidak mampir ke Malang, nggak ke Lamongan, enggak, saudara. Saya langsung pulang ke rumah, saudara. Aduh Tuhan, terima kasih. Itulah keselamatan, saudara. Lebih lagi, Tuhan Allah kita memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Saya undang pemusik untuk maju ke depan, saudaraku. Singer WL, silahkan maju ke depan. Ingat, mahal tak ternilai, karena yang memberi adalah yang terbesar, yaitu Allah kita. Motivasinya adalah kasih. Diberikan kepada kita, dunia, dan khususnya orang percaya, supaya tidak binasa. Hadiahnya, the gift-nya, the one and only, satu-satunya. Ya, dan yang terakhir, tujuannya sangat mulia. Ya, pemusik silakan. 2 kalimat ibu-ibu tanya artinya. Ada gadis berhati baik dan alim, suka healing di Songgoriti. Kaum wanita GAB Mahanaim, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ikuti suara saya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati mari bersyukur pada Tuhan, pada Allah yang syukur karena diberikan anaknya Yesus. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur, ya Tuhan, dengan hati Engkau melihat kami Tuhan, Engkau ada di sini. Terima kasih Yesus,
kami milik-Mu. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Mari kita bangkit berdiri, katakan, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini mari kita angkat tangan kita, katakan dengan iman, aku kuat. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memperkaya kami. Amin. Ya Yesus, pada kita lagi katakan, ini yang lemah berharap Tuhan, yang miskin berharap ku kaya, karena perbuatannya Saya undang Ibu Foni berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu Tuhan boleh kami rasakan setiap hari, setiap saat Tuhan. Kalau kami sepanjang tahun Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menikmati kasih-Mu pada waktu Natal, tetapi hari-hari kami, biarlah kami boleh menikmati kasih itu Tuhan setiap hari, sehingga kami boleh mengasihi satu dengan yang lain, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah pesan Natal ini boleh kami bawa Tuhan sepanjang tahun ke depan. Biarlah kasih itu boleh nyata atas kehidupan kami. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah Tuhan contoh yang Engkau berikan kepada setiap kami, teladan dari Bapa, kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam pelayanannya Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu semakin luar biasa, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyalakan lilin. Kami undang Ibu Gembala bisa maju ke depan. Kami juga memanggil Ibu Foni, Ibu Viken, Ibu Susan, dan Bu Foling bisa juga maju ke depan. Kita akan penyalaan lilin. Kita juga akan menaikkan pujian Malam Kudus.
Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dipersilakan lilin elektriknya bisa dinyalakan. Bisa mematikan lilin elektriknya dan kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa diberikan dalam kehidupan kita secara cuma-cuma. Dan hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita beroleh kasih kemurahan Tuhan. Sebelum kita mau masuk di dalam pengumuman dan buat ibu-ibu yang berulang tahun, di kesempatan ini saya memberikan waktu kepada Mujair 1 bisa mempersembahkan pujian. Waktu selanjutnya kami serahkan. Semangat, semangat, semangat.
Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan pengumuman. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane kontak-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng sinten? Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane kontak-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, lan Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Sing penting ana Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Haleluya. Silakan duduk Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Foni. Puji Tuhan. Ada sukacita ibu-ibu saudara sekalian. Sukacita jangan pas Natal tok ya ibu-ibu, tapi setiap hari kita harus ada sukacita. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Bambang, Bu Vera yang sudah melayani kita para wanita di tempat ini. Ya, saya seneng loh kalau Pak Bambang ya yang melayani. Soalnya jarang ya kalau pembicara laki-laki mau di wanita ya. Bisa embo lagi tahun ke depan, siap dijadwal ya Pak Bambang. Puji Tuhan. Terima kasih, firman-Nya memberkati. Ibu-ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita Natalan warna-warni ya, warna-warni. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang itu. Wah, cerah sekali. Hari ini ada yang berulang tahun juga di bulan Desember. Saya undang ibu-ibu yang berulang tahun bisa maju ke depan. Ya. Ibu-ibu yang belum terima souvenir, ibu-ibu yang belum terima bingkisan, mari silakan. Ada Ibu Kristiani, ada Ibu Yanti. Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk saudari-saudari kita yang berulang tahun di bulan Desember dan juga di bulan yang kemarin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita arahkan tangan
Kita berdoa untuk ibu-ibu yang berulang tahun. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini kalau di depan kami ada saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Desember dan juga di bulan yang kemarin. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah dengan bertambahnya usia Tuhan akan tambahkan kesehatan, kekuatan, Tuhan tambahkan hikmat juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, biarlah boleh menjadi istri yang baik di tengah-tengah rumah tangga mereka, biarlah juga bisa menjadi seorang ibu yang bijaksana untuk mendidik anak-anak mereka. Pakai ibu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun ibu-ibu ini Engkau utus Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan pakai, biarlah ibu-ibu ini boleh menjadi wanita-wanita seperti di Amsal 31 Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup mereka. Hari-hari mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita bertemu kembali nanti di Januari, di minggu pertama ya. Di tanggal 7 Januari kita akan bertemu kembali di ibadah wanita di tempat ini. Apa siang hari ini ada ibu-ibu yang baru pertama kali datang di tempat ini? Saya minta bangkit berdiri, mungkin ada ibu-ibu yang baru pertama. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Selamat datang ibu-ibu ya. Bisa datang kembali di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang. Bapak Ibu saya biasa, ada bapaknya enggak apa-apa ya. Mari Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, setelah selesai ini nanti ada sesi foto bersama, baru kita turun ke bawah untuk menerima konsumsi dan juga ada bingkisan Natal ya. Untuk ibu-ibu yang rajin selama 1 tahun tidak ada yang bolong ya Bapak Ibu. Kalau bolong 1 sudah tidak termasuk ya. Ini yang rajin sama sekali. Nanti itu diserahkan di Januari, di bulan Januari ya ibu-ibu. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh Tuhan menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh memperingati Natal. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi untuk tahun-tahun ke depan, tetapi kami percaya kasih-Mu itu mengalir, memenuhi setiap kami, sehingga kami mampu bertahan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kami memiliki kasih Tuhan, kami memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyertai kami Tuhan, dari awal ibadah hingga pada selesainya saat siang hari ini.
Bahkan sampai pada waktu firman-Mu disampaikan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir siang hari ini, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang ajaib. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko bersama dengan ibu dan keluarga mereka Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka ada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, mulai hari ini, siang hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan sukacita yang daripada surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal ibu-ibu. Mari kita foto bersama ibu-ibu.